Selamat sore, selamat sore. Oke, eh, Kang Soleh, 9 warga sipil yang tewas bersama dengan 4 anggota TNI saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Pamengpek. Apa tanggapan Anda terkait peristiwa ini? Pertama tentu DPR RI mengucapkan belasungkawa kepada seluruh korban, baik sipil maupun TNI. Mudah-mudahan keluarga semua diberikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan mereka yang korban digolongkan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Yang kedua, tentu DPR sangat menyayangkan atas kejadian insiden yang menewaskan ini. Nah, kami tidak tahu apa latar belakangnya, apakah peledakan amunisi yang kadaluarsa ini sudah melakukan standar SOP yang telah dilakukan, ataukah ada kelalaian dari TNI itu sendiri dalam rangka pelaksanaan pemusnahan amunisi kadaluarsa. Tentu ini harus dilakukan sebuah investigasi menyeluruh terhadap kejadian ini supaya terang benderang apa persoalan ataupun penyebab daripada ledakan ini yang menimbulkan kematian baik dari sisi sipil maupun militer. Mudah-mudahan investigasi ini menjadi sebuah terang benderang untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab di sini. Karena pada dasarnya ini harus ada yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, 9 di sipil, 4 di militer. Nah, ini harga nyawa manusia ini jangan dianggap murah, enteng, dan yang lain-lain. Nah, mudah-mudahan investigasi ini menyeluruh segera dilaksanakan sehingga menjadi terang benderang. Baik, Kang Soleh, Komisi 1 berjanji akan investigasi ini. Apakah mungkin akan memanggil Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Darat terkait peristiwa ini? Halo. Kang Soleh, Komisi 1 DPR sebagai mitra TNI berjanji akan investigasi peristiwa ini. Apakah mungkin akan segera memanggil Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Darat? Halo. Kang Soleh, Anda bisa dengar suara saya? Baik, kami akan coba kembali hubungi anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh. Namun sempat disampaikan oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR sebagai mitra TNI akan segera melakukan investigasi menyeluruh dan harus ada yang bertanggung jawab terkait peristiwa meledaknya pemusnahan amunisi di Pantai Pamengpek, menewaskan 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Kang Oleh Soleh, masih tersambung dengan Kompas TV? Pak, masih. Baik. Kang Oleh, Komisi 1 sebagai mitra TNI, mitra kerja TNI berjanji akan investigasi menyeluruh dan harus ada yang bertanggung jawab terkait peristiwa ini. Apakah akan segera memanggil Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Darat? Tentu seharusnya segera memanggil untuk dimintai keterangan atas peristiwa ini supaya menjadi terang benderang. Oke, Kang Soleh, peristiwa meledaknya pemusnahan amunisi ataupun amunisi tak layak pakai ini bukan pertama kali terjadi kan? Ini pernah terjadi juga di awal
2024 lalu di Bogor kalau saya tidak salah, kalau saya salah mohon dikoreksi, dan juga peristiwa yang besar dulu pernah terjadi di Cilandak itu tahun 80-an. Ini peristiwa yang sudah pernah terjadi. Sebenarnya prosedur dari pemusnahan ataupun penyimpanan amunisi yang sudah tak layak pakai seperti apa sebenarnya, Kang Soleh? Pada dasarnya kami DPR kan belum mengetahui secara detail tentang SOP pemusnahan daripada senjata kadaluarsa. Kalaupun misalkan ini berulang-ulang terjadi, baik berbeda tahun maupun berbeda tempat, semestinya TNI harus melakukan pembaharuan SOP terhadap peledakan atau pemusnahan senjata yang kadaluarsa itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, tentu investigasi menyeluruh ini diperlukan. Selain harus siapa yang bertanggung jawab, juga ingin mengetahui apakah SOP yang sedang berlaku ini masih sesuai tidak dengan kondisi dan wilayah di mana tempat untuk peledakan senjata itu sendiri. Nah, ini akan menjadi penting. Nah, kami akan meminta keterangan dari pihak terkait bagaimana prosedur daripada SOP peledakan senjata kadaluarsa ini. Nah, sementara kalau misalkan kita melihat ke belakang bahwa ini bukan hanya satu kali, kemudian kejadian berkali-kali, baik berbeda tahun maupun berbeda tempat, semestinya SOP peledakan senjata kadaluarsa ini semestinya satu dilakukan secara ketat, yang kedua tidak di wilayah warga tentunya, dan harus steril dari wilayah warga, dan hal-hal lain yang dapat melindungi baik pelaku atau pelaksana peledakan maupun warga itu sendiri. Intinya bahwa ini harus dilakukan pembaharuan SOP daripada peledakan senjata yang sudah kadaluarsa. Baik, Kang Oleh, terakhir tadi Kapuspen TNI bilang pemusnahan amunisi ini dilakukan di lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan dalam rangka pemusnahan amunisi yang sudah expired milik TNI. Namun ada juga informasi, baik itu dari Kapuspen ataupun informasi yang beredar, kalau warga ini kerap mengambil sisa-sisa pemusnahan senjata ataupun amunisi yang dilakukan TNI itu. Dan ini juga yang diduga menjadi penyebab jatuhnya 9 korban warga sipil, 9 korban tewas dari warga sipil. Ini jumlah yang sangat banyak. Terkait pertanggungjawaban ini seperti apa, Kang Soleh? Saya belum bisa menduga-duga ya, apa sesungguhnya kejadian yang sebenarnya. Dan menjadi sebuah anomali ketika sebuah penghancuran peledakan senjata yang kadaluarsa, kok tiba-tiba ada warga yang masuk mengambil kepingan. Bukankah senjata ini beracun? Kan begitu ya. Kenapa juga tidak dilarang? Kenapa juga tidak dihalau? Nah, ini kita tidak bisa dulu menduga-duga. Harus ada audit investigasi menyeluruh apa faktor utama kejadian ini sehingga menyebabkan meninggalnya warga sipil dan warga TNI. Begitu. Kami nantikan seperti apa investigasi menyeluruh yang akan dilakukan oleh Komisi 1 DPR. Terima kasih Kang Oleh Soleh. Saya koreksi, investigasi ini bukan hanya dilakukan oleh DPR, tetapi ya DPR meminta, dan tentunya ini harus kolaboratif dengan para pihak yang memahami tentang peledakan senjata. Investigasi ini tidak bisa dilakukan oleh sepihak, nggak bisa. Baik. Jadi kolaboratif dengan para pihak yang kompeten dalam hal persenjataan maupun dalam hal pemusnahan senjata.
investigasi internal yang harus dilakukan TNI dan juga bagaimana komunikasi SOP pembaharuan terkait dengan pemusnahan amunisi yang sudah tak layak pakai yang kedepannya juga tentu akan dilakukan kembali oleh TNI. Terima kasih Kang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV.